Kalau untuk hasil dari hewan yang kita pelihara itu sendiri, itu sudah bisa dipastikan hasil, baik itu maupun penggemukan, maupun itu breeding, itu udah pasti itu sahabat saya. Jadi itu nggak usah kita perhitungkan lagi. Jadi kalau sekali lagi saya mengajak, kalau kita mau masuk ke dunia peternakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Selamat datang kembali di kandang kami. Nah, ini adalah suasana malam hari di kandang kami, sahabat Jaya. Jadi, kenapa saya masih ada di kandang? Udah malam-malam seperti ini. Nah, ini tepatnya hampir jam 9 malam. Nah, saya masih ada di kandang dikarenakan ada beberapa indukan di kandang kami yang malam ini perkiraan kami akan melahirkan. Nah, jadi kami siaga. Yang dikhawatirkan saat kambing kami nanti melahirkan dan tidak ada yang membantu, dan seandainya perlu bantuan, nah di situ biasanya akan fatal, terutamanya untuk cempenya. Nah, makanya kalau untuk peternak breeding seperti yang saya jalani ini, saat-saat kambing laktasi itu adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu, karena di situ akan nampak hasilnya kita sebagai seorang peternak. Nah, itu di saat kambing kita laktasi dan anaknya bagus. Nah, makanya malam ini saya masih ada di kandang dan siaga ini, sahabat saya. Nah, kebetulan malam ini hujan rintik-rintik ini. Dari sore tadi sampai jam segini ini belum reda juga. Nah, sambil nunggu, saya akan coba sedikit sharing. Ini dari telepon-teleponan kami dengan sahabat-sahabat yang di luar sana, dari obrolan-obrolan kami. Nah, ini sebenarnya banyak hal yang kalau menurut saya pribadi itu sedikit melenceng kalau untuk masuk ke dunia peternakan. Tapi karena kebanyakan yang ngobrol dengan kami ini adalah senior, maksud kami senior itu usianya udah senior. Jadi para bapak-bapak yang mau memulai dunia peternakan dikarenakan sudah menjelang pensiun atau sudah pensiun. Nah, di situ kalau beliau-beliau ngobrolnya itu hanya untuk kesibukan, untuk mengisi waktu saja. Nah, padahal kalau untuk dunia peternakan itu sendiri, seperti kambing khususnya atau domba, nah ini sayang sekali kalau usaha ini hanya untuk kesibukan saja atau untuk mengisi waktu saja. Nah, bahkan untuk samben saja ini sangat disayangkan sekali, karena prospeknya peternakan kambing domba khususnya ini sangat bagus sekali. Jadi sayang sekali kalau hanya untuk samben. Jadi kita harus merubah mindsetnya. Jadi kita rubah itu, ini adalah usaha pengganti saat saya masih kerja kemarin. Ini adalah penghasilan pengganti pada saat saya masih tugas kemarin. Nah, dan kalau kita bekerja itu gaji yang menentukan bukan kita, tapi kalau kita beternak, nah, ini sebenarnya gaji yang menentukan kita. Nah, kita mau gaji berapa, ya kita melihara berapa. Nah, gitu. Jadi tidak, kalau untuk bahasa samben, kalau untuk bahasa hanya untuk mengisi waktu saja, ini sangat disayangkan. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, peternakan ini kalau kita niatkan cari hasil dari peternaknya saja atau dari hewan yang kita ternakkan saja, ini pun sebenarnya
sayang karena hasil yang di luar ternak itu justru malah yang lebih besar dibandingkan dari kita nunggu hasil dari ternaknya saja. Kalau kita nunggu dari hasil ternaknya saja, mungkin 2 bulan 3 bulan, kalau breeding seperti saya itu 6 sampai 8 bulan itu baru kita ketahuan hasilnya. Nah, kalau memang khusus kita nunggu dari hasil ternaknya saja. Nah, di sini saya mengajak untuk sahabat saya yang baru memulai ataupun yang sudah terjun tapi masih bingung arah ternaknya ini nanti kemana, dapat hasilnya ini nanti bagaimana. Nah, di sini saya mengajak, kalau kita masuk ke ternaknya domba, hasil dari dombanya atau hasil dari kambingnya, nah itu bonusnya saja, bonusnya saja. Jadi yang kita kejar itu hasil-hasil yang di luar ternak kita, maksudnya di luar hewannya. Nah, kalau misalnya kita tanam rumput, nah kalau zaman sekarang ini lagi boomingnya bibit rumput apa, nah itu kita tanam itu yang masih ramai itu kita tanam. Dan insya Allah yang memerlukan bibit dengan yang menjual bibit itu masih banyak yang memerlukan bibit. Nah, ini sebenarnya kan ini udah peluang. Nah, itu dari kita dari lahan hijauannya saja kita udah ada gambaran hasil di situ. Nah, ini dari kandangnya saja. Dari kandangnya itu kalau kita ngasih makan ke kambing itu udah otomatis besok kita dapat pupuknya. Nah, pupuknya itu kalau untuk kita pupukkan saja ke hijauan kita yang untuk mencukupi kebutuhan kambing tersebut, kambing yang kita ternakkan, itu pasti sisa. Nah, sisanya itu tinggal kita olah. Nah, itu mau kita fermentasi, mau kita giling dulu, mau kita kemas, dan itu pun sudah bisa menjadi sumber pendapatan kita sebagai seorang peternak. Nah, dan kita pun masih banyak hal-hal yang bisa menghasilkan kita, seperti obat-obatan, seperti bahan-bahan untuk membuat pakan, nah, dan masih banyak lagi. Nah, itu pun kita bisa gunakan untuk menambah pendapatan kita. Jadi kalau kita memang mau masuk ke peternakan, nah disitulah kita pelajari ruang lingkup yang menghasilkan di sekeliling peternakan kita. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk kita pelajari hal-hal itu yang berkaitan dengan hasil dari hewan yang kita ternakkan. Nah, kalau untuk hasil dari hewan yang kita pelihara itu sendiri, itu sudah bisa dipastikan hasil, baik itu maupun penggemukan maupun itu breeding, itu udah pasti itu sahabat saya. Jadi itu nggak usah kita perhitungkan lagi. Jadi kalau sekali lagi saya mengajak, kalau kita mau masuk ke dunia peternakan, kita jangan hanya untuk sambilan, jangan hanya untuk mengisi waktu luang, persiapkan kalau itu memang untuk benar-benar untuk usaha. Nah, jadi ada juga yang bertanya mau mulainya dari mana. Nah, yang jelas kita bikin kandang itu yang sederhana saja, karena kalau untuk kandang itu karena memang investasi yang mati, jadi nggak bisa suatu saat nanti kita jual lagi kandangnya, ya itu mungkin laku tapi tidak akan bisa mengembalikan 100%. Nah, di kita investasi yang nggak rugi itu biasanya di drum. Nah, di drum itu sekarang kita beli berapa, nanti kita pakai, lama-lama kita jual, itu justru nggak rugi. Biasanya kalau yang udah kita lewati, dulu kita beli berapa, sekarang kita beli berapa. Seandainya kita mau dapat hasil dari drumnya saja, itu sudah pasti ada. Nah, itu investasi untuk drum. Jadi kalau untuk kandang
akan lebih baiknya kandang bertumbuh saja. Saat kambing yang kita pelihara itu sudah ada hasil, kita kembangkan lagi, kita kembangkan lagi, kita kembangkan lagi. Jadi banyak teman yang di luaran sana sudah bikin kandangnya gede, panjang, bagus, tapi ngisinya susah dan hampir dikosongkan dulu dikarenakan memang belum ada yang untuk ngisinya. Jadi pada saat mau ngisi udah kehabisan modal. Nah, di situ adalah kesalahan kita. Jadi kandang lebih baik kandang yang bertumbuh. Nah, kembali lagi kalau untuk ke hasil, kalau di dunia peternakan, apalagi di tahun-tahun seperti sekarang ini sudah pasti menghasilkan. Karena untuk hitungan kambing atau domba itu sekarang itu masih Indonesia itu masih kekurangan untuk konsumsi dagingnya saja masih belum bisa tercukupi. Terlebih-lebih, nah ini sebentar lagi kita mau memasuki Lebaran Haji, dan ini tidak hanya ribuan, mungkin ratusan ribu itu yang diperlukan untuk kurban di tahun ini. Nah, jadi untuk saat ini saja ini masih kurang lebih berapa bulan, masih 4 bulanan ini kurang lebihnya. Ini saja sudah terasa harga kambing itu terus meningkat. Dan seandainya sekarang ini kita mau jual, itu mudah sekali ini sahabat saya. Jadi kita cukup foto saja, kita posting. Nah, itu berebut yang mau membeli kambing kita. Nah, disinilah sekarang seorang peternak itu sangat-sangat dimudahkan kalau untuk penjualan. Jadi kalau memang sahabat saya itu benar-benar mau masuk ke dunia peternakan, diniatkan saja untuk usaha, tidak untuk mengisi waktu kosong, tidak untuk kesibukan saja. Nah, diniatkan saja untuk usaha. Jadi saat kita masuk ke dunia peternakan, kita akan dapat hasil yang maksimal dari peternakan kita. Nah, kurang lebih ini sahabat saya yang bisa saya sharingkan di malam ini. Nah, kayaknya memang saya harus sudah mengontrol lagi kondisi indukan yang mau melahirkan. Jadi kita sambung di lain kesempatan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu disaringkan pada kami, nah, bisa melalui kolom komentar atau bisa juga langsung telepon ke nomor telepon yang kami cantumkan di video ini. Nah, bisa melalui chatting juga bisa. Nah, jadi kalau ada yang ditanyakan atau ada yang mau disaringkan, itu bisa melalui kolom komentar atau bisa juga langsung melalui chatting atau telepon ke nomor telepon yang tercantum di video ini. Nah, kurang lebih ini saja sahabat saya. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana malam di kandang kami. Nah, ini lor. Waktunya ngasih makan lagi untuk mentong, biar untuk cemilan sampai besok pagi.
Wah,